Guys, coba deh bantu gue buat inget-inget. Kapan terakhir kali kita lihat orang bawa gantungan tas berbulu, bergigi runcing, dan dengan senyum lucu itu? Nah, 2 tahun lalu, itu barang paling diburu di planet ini. Orang rela antre berjam-jam, rela war di internet jam 12 malam, rela bayar berkali-kali lipat dari harga aslinya, cuman buat dapetin satu boneka kecil bernama Labubu. Nah sekarang, coba lo cek marketplace tempat jual beli barang bekas. Banyak yang jual murah nego. Boneka yang 2 tahun lalu jadi rebutan, sekarang numpuk di rak nggak laku-laku. Dari boneka yang bikin selebriti kelas dunia ikut pamer, sampai jadi aset investasi yang katanya harganya bakal terus naik. Labubu sekarang jalan di jalur yang sama kayak semua tren yang meledak terlalu cepat. Turun secepat dia naik. Nah hari ini gue bakal bedah bareng-bareng gimana Labubu bisa jadi fenomena global secepat itu. Kenapa harganya bisa segila itu dan apa yang sebenarnya bikin dia jatuh. Plus, gue kasih beberapa studi kasus barang lain yang punya nasib serupa biar lo paham ini bukan kejadian yang pertama kali terjadi di dunia. Kita bahas selengkapnya di Room for Improvement. Sebelum kita ngomongin fenomenanya, gua mau tanya, kalian tahu nggak Labubu asalnya dari mana? Nah, Labubu beda dari fenomena mainan mahal dari IP yang udah besar. Boneka gemesin itu bukan ciptaan brand besar dari awal. Karakter ini lahir dari imajinasi Ka Sing Lung, seniman asal Hong Kong, kelahiran Belgia, yang munculin sosok ini pertama kali di buku bergambar berjudul The Monsters pada 2015. Terinspirasi dari mitologi Nordik, wujudnya elf kecil bertelinga runcing dengan 9 gigi tajam, tapi tetap punya wajah yang lucu dan menggemaskan. Titik baliknya terjadi tahun 2019. Ka Sing Lung teken kontrak lisensi eksklusif dengan Pop Mart, perusahaan mainan asal China yang punya spesialisasi di produk blind box. Mainan yang dijual dalam kotak tertutup, isinya rahasia sampai lo buka sendiri. Formula blind box ini yang bikin Labubu beda dari mainan biasa. Lo nggak tahu lo bakal dapat karakter yang mana. Ada yang common, ada yang rare, ada yang super langka. Rasa penasaran plus rasa judi kecil-kecilan ini yang bikin orang beli bukan cuma satu, tapi berkali-kali guys, demi ngumpulin satu set lengkap atau berburu item langka. Nah, Labubu menjelma dari karakter fiksi jadi collectible items yang katanya investasi. Nah, selama beberapa tahun, Labubu cuma jadi mainan kolektor yang niche, sampai satu momen mengubah semuanya. Lisa, member Blackpink asal Thailand, mulai pamerin Labubu miliknya di media sosial sekitar pertengahan 2024. Bukan lewat endorsement resmi, tapi murni karena dia suka. Dia peluk Labubu ukuran besar di Instagram Stories-nya, pasang gantungan Labubu di tas branded-nya, dan bilang di media sosial betapa lucunya boneka ini. Efeknya instan dan luar biasa. Menurut data dari London Stock Exchange Group yang dikutip media, unggahan Lisa bikin volume pencarian Labubu melonjak 517% dalam waktu singkat. Efeknya berkelanjutan sampai Rihanna, Rose Blackpink, hingga David Beckham ikut kepincut muncul dengan gantungan Labubu di tas mewah mereka. Dan dunia pun bereaksi kayak biasa. Kalau ada barang yang tiba-tiba diinginkan semua orang, harga meledak, orang rela antre berjam-jam, bahkan sampai ribut fisik demi dapetin satu boneka. Di Korea Selatan misalnya, meski harga eceran resminya cuma sekitar 250.000 perak, penjualan Labubu edisi terbatas lewat platform Kakao Gift Shop menarik lebih dari 200.000 orang ke antrean online dalam satu hari dengan pembatasan 2 item per orang. Nah, harga resale versi rare bahkan sempat tembus setara 12 juta rupiah buat satu boneka yang harga aslinya cuma ratusan ribu. Puncaknya, Juni 2025, sebuah Labubu edisi spesial ukuran 131 cm terjual dalam lelang di Beijing seharga lebih dari 2,4 miliar rupiah, memecahkan rekor untuk kategori mainan blind box. Coba lo bayangin guys, dan pikir dengan logika. Ini cuma boneka by the way. Bukan lukisan, bukan perhiasan, bukan properti, boneka pabrikan, tapi terjual seharga rumah di pinggiran Jakarta. Nah, yang bikin fenomena Labubu beda dari sekedar mainan viral biasa adalah pergeseran cara orang memandangnya. Labubu nggak lagi dilihat sebagai mainan buat dipajang atau digantung di tas aja. Buat sebagian orang, ini jadi instrumen investasi. Logikanya sederhana. Buat siapapun yang pernah dengar cerita tentang yang namanya bubble asset. Kalau harga suatu barang naik terus selama setahun terakhir, orang mulai percaya itu bakal naik terus selamanya dan jadi barang langka dengan permintaan tinggi. Ditambah endorsement
selebriti kelas dunia. Kombinasi yang menciptakan ilusi. Ini investasi yang nggak mungkin rugi. Nah, reseller dan calo bermunculan di mana-mana dari Bangkok, Jakarta, sampai Beijing, membeli borongan lalu jual lagi dengan markup berkali-kali lipat. Di balik layar, kesuksesan Labubu juga mengangkat perusahaan induknya, saham PopMart International, melonjak sekitar 300% sejak awal 2025 hingga mencapai rekor tertinggi pada Agustus 2025, didorong hampir sepenuhnya oleh performa lini Monsters yang dipimpin Labubu. Seri Labubu bahkan menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan PopMart, naik drastis dari cuman 23% di tahun sebelumnya. Satu karakter boneka jadi tulang punggung sebuah perusahaan publik senilai puluhan miliar dolar. Tapi, kalau lo udah nonton video-video Room for Improvement sebelumnya soal tren viral, lo pasti paham. Ketika satu produk terlalu bergantung sama satu momentum, itu bukan tanda kekuatan. Di sisi lain, justru jadi tanda kejatuhan. Pertengahan 2025, tanda-tanda pertama kejatuhan itu mulai kelihatan guys, meski banyak yang belum sadar. Data pencarian Google Trends jadi indikator paling representatif. Kata kunci Labubu Figurine mencapai puncak minat pencarian di angka 66 di Agustus 2025. Tapi cuma dalam 7 bulan di Maret 2026, angkanya anjlok ke titik 6. Kata kunci Labubu Art Toy bahkan jatuh dari 25 ke cuman 1. Ini bukan sekedar penurunan biasa, tapi sinyal bahwa rasa penasaran publik terhadap Labubu bergeser dari fenomena mainstream jadi minat niche yang cuman dipegang kolektor yang serius. Nah, di pasar sekunder, efeknya lebih brutal lagi. Kasidit Tira Wibusin, kolektor dan penjual mainan PopMart asal Thailand yang udah berdagang Labubu sejak awal 2024, cerita ke Reuters kalau harga jual kembali di negaranya turun sangat cepat. Data dari Qiandao, platform jual beli mainan seri asal China, juga nunjukin gambaran yang lebih spesifik. Karakter Labubu bernama La yang rilis April 2025 sempat tembus harga lebih dari 1,1 juta rupiah di bulan Juni. Tapi nggak lama kemudian harganya anjlok jadi cuman 252 ribu rupiah, bahkan lebih rendah dari harga resmi di toko PopMart sendiri. Bayangin lo beli sesuatu seharga sejuta lebih karena percaya nilainya bakal naik terus dalam hitungan bulan, harganya jatuh di bawah harga toko. Nah, laporan media juga nyebut sejumlah calo mulai menghentikan sementara pembelian Labubu setelah fluktuasi harga di pasar sekunder China nunjukin minat yang melemah. Nah, ini jadi pukulan berat buat kepercayaan investor terhadap keberlanjutan tren. Kalau retakan di pasar sekunder itu tanda awal, apa yang terjadi di lantai bursa adalah konfirmasi kerasnya. Hard fact. September 2025, saham PopMart udah mulai anjlok hampir 9% dalam sehari setelah JP Morgan menurunkan peringkat perusahaan karena minimnya katalis pertumbuhan baru dan valuasi yang dianggap kemahalan. Tapi titik paling krusial terjadi di Maret 2026. PopMart merilis laporan keuangan tahunan yang secara angka sebenarnya luar biasa. Pendapatan naik 185%, laba bersih naik lebih dari 300%. Di atas kertas, ini laporan yang seharusnya bikin harga saham melonjak. Tapi yang terjadi malah kebalikannya guys. Saham PopMart anjlok lebih dari 22% dalam satu hari. Kenapa bisa gitu? Karena investor nggak lagi lihat angka masa lalu. Mereka lihat ke depan, dan yang mereka lihat adalah ketergantungan ekstrim sama satu karakter. Sementara karakter populer lain milik PopMart kayak Crybaby dan Molly mencatat penjualan di bawah ekspektasi. Nah, dalam beberapa hari berikutnya, tekanan jual terus berlanjut. Saham PopMart sempat ambruk lebih dari 30% dalam 5 sesi perdagangan, dan ini memperpanjang penurunan dari rekor tertinggi Agustus 2025 jadi hampir 60%, menghapus sekitar 33 miliar dolar AS dari kapitalisasi pasarnya. Sekarang coba lo bayangin, 60% nilai perusahaan menguap dalam hitungan bulan. Bukan karena PopMart bangkrut atau rugi, tapi karena pasar akhirnya sadar mesin pertumbuhan mereka nyaris 100% bergantung sama satu boneka yang lagi kehilangan momentum. Ada 3 hal yang menurut gue saling menumpuk di balik jatuhnya Labubu. Pertama, pasokan yang membanjir. Ketika permintaan meledak di 2024-2025, PopMart justru merespon dengan mempercepat produksi besar-besaran demi memenuhi demand yang sempat menumpuk. Tapi, begitu pasokan berlimpah, kelangkaan yang selama ini jadi alasan utama kenapa harga tinggi jadi hilang. Barang yang tadinya susah didapat, sekarang gampang banget ditemuin di mana-mana. Dan begitu barang gampang didapat, orang berhenti rela bayar mahal buat
mendapatinya, guys. Kedua, basis nilainya rapuh dari awal. Harga Labubu di pasar sekunder nggak pernah ditopang sama nilai guna atau kelangkaan produksi yang benar-benar terbatas. Nilainya murni ditopang sentimen dan hype. Siapa pakai, siapa posting, dan seberapa viral. Begitu sentimen berubah arah, nggak ada fondasi lain yang nahan harga supaya nggak jatuh bebas. Ketiga, siklus perhatian publik yang makin pendek. Data pencarian yang anjlok drastis dalam 7 bulan itu bukan kebetulan. Di era media sosial, tren bergerak makin cepat dan yang bikin viral hari ini jadi basi lebih cepat dari sebelumnya. Publik pindah ke objek hype berikutnya dan yang ketinggalan cuman nyimpen barang yang nilainya terus turun. Kalau lo pikir ini cerita baru, sebenarnya enggak. Sejarah udah berkali-kali ngasih pola yang sama, teman-teman. Di akhir 1990-an, Amerika punya fenomena bernama Beanie Babies. Boneka kecil isi kapas yang dijual seharga $5, tapi diberlakukan orang kaya aset investasi masa depan. Di puncaknya, penjualan tahunannya tembus $1,3 miliar AS dan sebagian koleksi langka sempat dihargai ratusan dolar. Tapi begitu pasar jenuh dan orang sadar ini cuma boneka isi kapas, nilainya ambruk lebih dari 90%. Beanie yang dulu dijual ratusan dolar, sekarang cuma laku beberapa puluh sen sampai beberapa dolar. Lalu ada juga fenomena NFT, Bored Ape Yacht Club, gambar kera digital yang sempat jadi simbol status orang kaya baru dunia kripto di 2021-2022. Harga terendahnya sempat tembus $429.000 AS per item di April 2022. Setahun lebih kemudian, harga terendahnya ambruk sampai 88% dari puncaknya. Boneka kapas tahun 90-an, gambar kera digital tahun 2020-an, boneka bulu bergigi tajam tahun 2020-an. Beda dekade, beda bentuk, tapi pola jatuhnya persis sama. Hype meledak, harga terlepas dari nilai real, lalu koreksi yang brutal begitu sentimen berbalik. Sebelum lo salah simpulkan, ada yang perlu gue lurusin. Pop Mart sebagai perusahaan, guys, nggak bangkrut. Meski sahamnya udah terkoreksi tajam dari puncaknya, mereka masih mencatat pertumbuhan penghasilan yang sangat signifikan di tahun 2025 dan tetap jadi salah satu saham dengan performa terbaik di indeksnya sepanjang tahun itu. Perusahaan juga udah mulai diversifikasi dari kolaborasi dengan Sanrio FIFA World Cup sampai rencana film animasi bareng Sony Pictures demi ngurangin ketergantungan sama satu karakter. Yang benar-benar hancur bukan Pop Mart sebagai korporasi, tapi nilai spekulatif di pasar sekunder, harga fantastis yang dulu dibayar calo dan investor dadakan yang percaya boneka ini bakal terus naik selamanya. Ini perbedaan yang penting. Produk yang viral bisa aja tetap bertahan dan menguntungkan buat perusahaannya. Tapi orang yang masuk belakangan, yang beli di harga pucuk demi ikut FOMO, itu yang paling merasakan sakitnya. 1. Harga yang ditopang hype. Kalau alasan utama orang beli sesuatu adalah karena semua orang lagi beli, itu bukan indikator nilai. Itu indikator bubble. Dan bubble, cepat atau lambat, pasti pecah. 2. Kelangkaan buatan ada batasnya. Selama produsen bisa nambah produksi, kelangkaan cuman ilusi sementara. Begitu pasokan nambah buat ngejar demand, harga premium yang ditopang kelangkaan itu bakal runtuh duluan. 3. Endorsement selebriti bikin cepat naik, tapi nggak jamin bertahan. Efek Lisa Blackpink itu nyata dan luar biasa kuat. Tapi endorsement cuman nyalain sumbunya. Yang nentuin apakah api itu bertahan lama atau enggak adalah apa yang terjadi setelahnya, apakah produknya punya nilai yang bertahan di luar momen viralnya. 4. Jangan perlakukan barang koleksi sebagai investasi kalau nggak paham resikonya. Mainan, kartu, sneakers, atau boneka bisa aja naik harga. Tapi itu beda jauh sama instrumen investasi yang punya fundamental jelas. Begitu lo mulai keluarin uang gede demi barang yang nilainya cuman ditopang tren, lo udah masuk arena spekulasi, bukan lagi hobi. 5. Pola ini akan terus berulang dari Beanie Babies sampai NFT sampai Labubu. Pola yang sama bakal terus muncul dalam bentuk berbeda-beda ke depannya. Barang berikutnya yang bakal jadi rebutan semua orang, kemungkinan besar bakal punya cerita yang sama persis. Naik cepat karena hype, jatuh cepat begitu hype-nya habis. Labubu bukan cerita tentang boneka yang gagal, guys. Ini adalah cerita tentang gimana rasa penasaran
penasaran kolektif, dorongan FOMO kita, dan validasi dari orang-orang terkenal bisa mengangkat sebuah benda kecil jadi fenomena bernilai miliaran sebelum akhirnya jatuh kembali ke ukurannya yang real dan wajar. Boneka bergigi tajam itu masih ada, masih diproduksi, masih dijual di toko-toko pop mart, tapi antrean yang mengular, lelang jutaan rupiah, dan status aset investasi itu semua udah jadi kenangan dari puncak yang nggak bakal terulang dengan cara yang sama. Nah, coba ceritain sekarang, apa lo salah satu yang dulu ikut berburu Labubu? Atau lo dari awal udah skeptis, kayak gue nih, sama harganya yang gila-gilaan? Dan menurut lo, barang apa lagi yang bakal jadi Labubu berikutnya? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.